Pemirsa, terjadi kasus baru antraks di Dukuh Jati, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Akibat mengonsumsi daging sapi yang mendadak mati dan sudah dikubur. Akibat dari kejadian ini, 3 orang meninggal dunia pada Mei hingga Juni 2023. Kasus antraks kembali menggegerkan tanah air. Pada Mei hingga Juni 2023, di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, 3 orang tewas akibat terpapar antraks. Sebelumnya korban tewas tersebut telah menyembelih daging sapi yang sudah mati. Tradisi beradu atau kurak menjadi faktor yang menyebabkan kematian pada kasus antraks. Tradisi ini telah ada di Dusun Jati sejak lama. Masyarakat akan menyembelih hewan yang mati atau sakit untuk kemudian membagi-bagikannya. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Chandra Yoga Aditama. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Prof. Yoga. Assalamualaikum. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam, kabar baik, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang kasus antraks yang kembali ditemukan di daerah Kabupaten Gunung Kidul ya. Ini bukan kasus yang kali pertama terjadi, sudah sering sekali terjadi di sana ya, belasan tahun hingga puluhan tahun yang lalu. Kalau dari kacamata Prof. Yoga sendiri, apa sebetulnya yang menyebabkan kasus ini terus terulang, terus terjadi dan memakan korban jiwa? Ya, seperti Anda sampaikan bahwa kasus antraks ini berulang kali terjadi di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya di Gunung Kidul, di beberapa daerah lain juga terjadi. Dan hampir selalu terjadinya itu karena ada sapi yang sakit atau makan sapi yang mati, yang kemudian dipotong dan dagingnya dikonsumsi oleh warga sekitar. Dan karena sapi yang sakit atau mati itu memang menderita antraks, sehingga mereka yang memotong dan mengkonsumsinya kemudian tertular oleh penyakit antraks dalam berbagai bentuknya. Jadi kalau kenapa berulang, karena memang kebiasaan itu terus terjadi berulang ya. Artinya sapi yang sakit tertular antraks korban tetap ada, dan selain yang sakit tertular ada oleh masyarakat yang sakit itu kemudian dipotong dan dibagikan untuk dikonsumsi. Jadi saya kira kita mesti potong artinya kita mesti tanggulangi dua-duanya. Pertama dari sakit sapinya yang antraksnya, dan kedua dari kebiasaan manusia. Oke, jadi kita harus melihat juga penanggulangannya terutama ya, harus dari dua sisi. Tetapi kalau dari hulunya sendiri, apakah warga sekitar ataupun warga yang sudah pernah menemukan kejadian seperti ini, antraks di daerahnya, sudah mengerti bahwa tingkat fatalitas dari antraks ini sangat tinggi ya, 90%, ini luar biasa sekali. Ketika sudah terpapar, pasti angka kematiannya juga akan tinggi bagi orang yang sudah mengonsumsinya. Apakah para warga di daerah Kabupaten Gunung Kidul atau pemerintah setempat pun juga sudah mengerti bahwa antraks ini sangat berbahaya sekali bagi siapapun yang mengonsumsi dagingnya? Ya, ada 3 hal ya. Nomor satu, tadi kan ada masalah sapinya, ada masalah orangnya, tapi sebenarnya ada masalah ketiga, karena ada sporanya di tanah. Jadi ini kejadian yang namanya zoonosis, menular dari hewan ke manusia, tapi juga ada aspek lingkungan. Karena itulah untuk menanggulanginya kita pakai pendekatan yang namanya pendekatan One Health. Pendekatan One Health itu pendekatan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan juga kesehatan lingkungan. Itu poin pertama. Terus poin kedua, karena tadi Anda menyebut angka kematiannya sangat tinggi, jadi harus diketahui bahwa antraks ini penyakit yang sebenarnya jarang, tidak sering terjadi, gitu ya. Dari laporan kita juga tidak terlalu sering terjadi, dan memang jenisnya ada 3. Satu namanya antraks di kulit, bagian besar antraks ini adalah antraks di kulit itu, kemudian kalau dikonsumsi menjadi antraks di saluran cerna, dan yang ketiga kalau ada sporanya menyebar masuk ke dalam paru, menjadi antraks di paru-paru. Yang antraks di kulit itu sebagian besar antraks di kulit, dan angka kematiannya tidak tinggi. Yang angka kematiannya cukup tinggi adalah antraks yang di perut dan juga antraks yang di paru-paru, dan juga tidak sampai 10%, tidak sampai 90% yang Anda sampaikan. Tapi memang bisa menimbulkan kematian, ada yang bilang 20%, ada yang 30%, tergantung dari data yang ada. Jadi memang ini penyakit yang jarang di satu sisi, tapi memang bisa menimbulkan kematian di sisi yang lain, terutama yang antraks yang di perut, gastrointestinal, dan antraks yang di pernapasan. Sekali lagi, sebagian besar adalah antraks yang di kulit. Kalau kita ikuti cerita berita di Gunung Kidul juga sebagian besar kasus itu antraks yang di kulit, bahkan lebih banyak lagi mereka yang
positif di atas ada darahnya tapi tidak ada gejala. Jadi mereka hanya ada serologi positif tapi tidak ada gejala. Itu poin kedua. Poin ketiga, apakah masyarakat tahu atau tidak tahu? Kalau memang masih terjadi juga kejadian berulang orangnya daging yang sakit kemudian dimakan, itu tentu saja artinya masyarakat belum sepenuhnya tahu. Belum lagi kan saya kira kita dengar, kita baca di media ada budaya di mana dalam rangka gotong royong itu kalau ada seorang peternak yang sapinya sakit maka yang lain mencoba menolong itu dengan membeli dagingnya dengan supaya si yang kematian sapi nggak terlalu rugi-rugi banget begitu, sapinya kemudian dibagikan ke orang lain dan orang lain ikut nyumbang uang gitu. Jadi di satu sisi bentuk gotong royong solidaritas itu baik, tapi yang juga perlu diketahui masyarakat adalah bahwa ternyata memang daging sapinya ini kemudian mengandung bakteri antraks atau sporanya, bakteri dan toksinnya sebenarnya yang kemudian menimbulkan penyakit pada manusia. Jadi kesimpulannya pendekatannya memang harus One Health, kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, tetapi kan ada faktor budaya, ada faktor kebiasaan, memang tidak bisa didekati dari ilmu kesehatan semata-mata. Tidak bisa jadi kesehatan hewan saja, kesehatan manusia saja, kesehatan lingkungan saja, tapi ada faktor budaya, bagaimana menggerakkan tokoh masyarakat, bagaimana menjelaskan ke masyarakat secara berulang terus-menerus. Kejadian ini jarang itu juga membuat faktor, karena kalau sering orang ingat, tapi kalau jarang kan nanti setelah sekian bulan berada lagi, atau setahun berada lagi, orang sudah kadung lupa yang Baik, jadi ini cukup kompleks ya permasalahannya dan juga ada isu budaya di sana atau tradisi Brandu kalau tidak salah ya, yang mana ada pemotongan hewan yang sudah meninggal bahkan sudah dikubur kemudian dibagikan kepada warga atau dijual kepada warga untuk dikonsumsi. Namun sebelum ke budaya, kami ingin mendalami lagi. Sebetulnya vaksin juga sudah diberikan kepada hewan-hewan di daerah zona merah ya, zona-zona yang ada kasus antraks di sana dan ada juga korban jiwa di sana. Namun bagaimana sebetulnya penanganan dari pemerintah? Apakah pengawasannya, testing, tracing, kemudian surveillance di sana juga sangat lemah sehingga kasus ini terus kembali terjadi? Prof. Yoga, tapi ditahan dulu Prof karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih membahas seputar antraks bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Yoga, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, agar permasalahan ini tidak menyebar ya, atau antraks ini tidak meluas ke wilayah-wilayah lainnya, apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah? Tentu vaksin sudah diberikan kepada para peternak untuk hewan-hewan ternaknya. Apakah testing, tracing, kemudian surveillance dan pembatasan mobilitas terutama pasar-pasar ternak yang berada dekat dengan zona merah ini juga perlu dilakukan, Prof. Yoga? Ya, yang pertama kalau pertanyaan tentang bagaimana penanggulangan pada hewan, mungkin bagusnya ditanya ke teman-teman kedokteran hewan ya, atau Kementerian Pertanian yang menangani kesehatan hewan. Tentu mereka lebih menguasai hal itu. Begitu juga kebijakan apa yang dilakukan dalam pengendalian hewan tentu akan lebih bagus ditanyakan kepada pihak kesehatan hewan. Tetapi kalau kita lihat misalnya saja di Amerika Serikat itu disampaikan bahwa praktis antraks itu tidak terjadi atau kecil sekali. Kenapa? Karena cakupan vaksinasi pada ternak itu besar gitu ya. Jadi saya tahu vaksinasi sudah diberikan, tapi saya tidak tahu apakah cakupannya cukup besar pada daerah-daerah endemis antraks yang ada di negara kita. Jadi menurut saya kalau kita ikuti anjuran yang ada dari berbagai badan internasional, memang vaksinasi pada ternak itu harus dilakukan secara maksimal. Nah, yang kedua yang bukan yang Anda sampaikan tadi, memang surveillance ya. Jadi surveillance itu per definisi artinya kan pengamatan terus-menerus dan action kalau ada sesuatu yang terjadi. Nah, setahu saya teman-teman di kesehatan hewan sudah punya sebenarnya data tentang daerah-daerah mana yang endemis antraks. Dan artinya paling tidak pada daerah-daerah itu selalu dilakukan surveillance terus-menerus begitu, sehingga kalau ada kasus ketahuan. Maksudnya kasus pada hewan ini ya, kasus pada hewan ketahuan dan kemudian dilakukan upaya sehingga kasus itu jangan sampai kemudian menular ke manusia. Karena itu pada waktu melakukan surveillance atau pengamatan terus-menerus ini, memang bagusnya pengamatan surveillance dilakukan bersama
sesuai dengan konsep One Health yang tadi saya sampaikan. Jadi pada waktu turun ke lapangan, sudah turun ke lapangan bersama-sama antara petugas kesehatan hewan dan kesehatan manusia dan juga kesehatan lingkungan untuk mengecek ada spora di tanah, sehingga kalau kita kemudian dilaporkan ada kasus baru pada awal pada binatangnya misalnya, maka segera bisa ditanggulangi di binatangnya supaya jangan menyebar di binatangnya, dan apalagi kemudian juga jangan sampai menyebar ke manusia. Jadi surveillance seperti yang Anda sampaikan memang betul sekali, dan sebaiknya dilakukan surveillance benar-benar secara rutin terus-menerus dan segera dilakukan action kalau ada kejadian awal yang ditemukan pada hewannya. Mhm. Baik, jadi surveillance ini menjadi salah satu kunci penting ya untuk mencegah penularan dari antraks ini. Kalau tadi juga disebutkan bahwa spora yang ada di dalam tanah itu juga sangat berbahaya karena dia bisa bertahan di sana hingga belasan ya atau puluhan tahun di sana. Lalu bagaimana untuk meminimalisir penularan dari spora ini dan untuk bisa melakukan mitigasi dini kepada orang, apa saja yang seharusnya kita perlu ketahui kepada orang yang sudah terinfeksi dengan antraks ini agar kita juga bisa memberikan pertolongan pertama kepada orang yang sudah terinfeksi antraks? Ya, jadi ada dua hal. Pertama soal spora, kemudian tentang yang kedua soal pertolongan pertama dalam tanda kutip. Nah, seperti tadi waktu awal kita sudah bicarakan bahwa sebagian besar atau hampir semua kasus yang ada di Indonesia itu terjadi karena ada pemotongan sapi yang sakit, pemotongan hewan yang sakit, bukan karena spora. Jadi memang betul spora itu bisa tahan sampai sekian puluh tahun, tapi memang kejadian akhir adalah karena pemotongan hewan. Jadi yang mesti dilakukan mitigasi atau action adalah bagaimana agar kalau ada hewan yang sakit, maka yang perlu dilakukan oleh para peternak bukan memotong hewan itu, apalagi membagikan dagingnya. Yang mesti dilakukan adalah kalau ada hewan yang sakit, dia melapor kepada petugas kesehatan hewan setempat, peternakan, dokter hewan, atau kalau di kesehatan manusia ada puskesmas, sebenarnya di kesehatan hewan juga ada puskeswan. Saya kira tentu para peternak juga mengetahui di mana mereka bisa menghubungi petugas kesehatan hewan sekitar mereka. Jadi yang mesti dilakukan adalah menghubungi petugas kesehatan hewan segera, karena mereka lah yang kemudian akan menilai apakah ada tidak ada antraks, apa yang perlu dilakukan, apakah perlu dikubur, apakah perlu dibakar dan sebagainya. Jadi itu poin yang penting. Nah, kalau pertanyaan pada kesehatan manusia, memang yang utama adalah jangan mengkonsumsi, jangan memotong, dan jangan mengkonsumsi sapi yang sakit. Sebenarnya bukan hanya sapi. Kalau kita bicara antraks memang sapi atau kambing atau domba. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya kalau ada binatang yang sakit, tentu yang harus dilakukan adalah menghubungi petugas kesehatan hewan, kan begitu. Jadi balik lagi, jadi pada manusia itu yang perlu dilakukan memang jangan mengkonsumsi. Kalau akhirnya toh tanpa sengaja belakangan baru tahu bahwa mengkonsumsi hewan yang sakit, pertolongan pertamanya adalah segera menghubungi petugas kesehatan setempat. Jadi jangan malah mencoba-coba makan antibiotik tertentu atau bagaimana. Begitu ada konsumsi hewan yang sakit atau kita ada duga orang tertular antraks, maka segera pada saat itu juga pertolongan pertamanya adalah membawa kepada petugas kesehatan, puskesmas atau mana, dan diberitahu bahwa kemarin saya atau om saya ini atau kakek saya ini mengkonsumsi daging, dan kadang kita tahu daging ini dipotong dari seekor hewan yang sakit ini. Kita walaupun belum tahu antraks atau enggak antraks. Jadi kan saya tahu pertolongan pertama itu selalu penting, orang berpikir yang bisa kita lakukan segera begitu. Yang kita bisa lakukan segera adalah jangan memotong lagi, jangan mengkonsumsi, dan kalau ada kecurigaan segera berobat ke petugas kesehatan untuk mereka yang kemudian mengambil langkah apa yang perlu dilakukan. Sebenarnya kalau memang belum berat, maka pemberian antibiotika tertentu memang bisa menyembuhkan. Jadi tidak perlu juga terlalu khawatir berlebihan. Artinya kalau memang awal dan memang tepat, antibiotikanya sudah ada dan itu bisa diberikan pada pasien. Tapi segera, makanya segera berobat ke petugas kesehatan yang terdekat. Jadi segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat jika tidak sengaja mengonsumsi daging yang tersuspek ya atau terindikasi oleh antraks itu sendiri. Ada pula selain permasalahan tentang kebiasaan atau minimnya edukasi kesehatan di sana, ada juga sebuah tradisi atau budaya sosial di sana bernama brandu atau porak, yang mana tradisi ini adalah mengonsumsi hewan ternak yang sudah meninggal dunia, bahkan yang sudah dikubur ya di dalam tanah, kemudian dibongkar lagi,
dipotong kemudian dibagikan kepada masyarakat luas, bahkan ada juga yang dijual. Nah, ini bagaimana untuk meluruskan persoalan ini? Karena peternak mungkin di satu sisi akan mengalami kerugian jika hewan ternaknya begitu saja dibiarkan meninggal, tidak mendapatkan imbalan apa-apa, sehingga mereka berpikir mungkin ada baiknya saya jual dengan harga yang miring, dengan harga yang lebih ekonomis. Bagaimana meluruskan hal ini, Prof. Yoga? Sebenarnya hal sama pernah terjadi pada waktu flu burung dengan ayam. Itu juga sama, ayam yang sakit kemudian dijual tidak dipotong, atau kalau ayam itu harus ayam ini saya cerita ayam pada waktu flu. Kalau ayam yang harus tertular kemudian harus dimusnahkan, maka orang bertanya mana kita punya kerugian, siapa yang mau mengganti kerugian sekian banyak ayam. Hal yang sama juga terjadi pada sapi, cuman sapi seperti tadi sudah sedikit banyak kita bahas, ternyata ada tradisi budaya yang sebenarnya bagus dalam pengertian mau bersolidaritas gitu kepada teman sesama peternak yang sapinya sakit, kemudian dengan tradisi berandu ini dibantu orang itu, kemudian yang membantu diberikan dagingnya. Nah, cuman ini memang kita sudah bahas dari tadi, memang ini bisa membuat terjadi penyebaran penyakit antraks, karena antraksnya tadi hanya pada sapi, kemudian karena sapinya dipotong, maka yang motong bisa ketularan, kemudian sapinya dikasih lagi ke orang yang mengkonsumsi juga bisa ketularan, dan kemudian bisa ada penyebaran dan sebagainya. Nah, jadi memang tradisi ini mesti dijelaskan berulang kali untuk diubah. Nah, saya punya 3 pendapat dalam hal ini. Nomor 1, pada dasarnya kita sudah punya banyak pengalaman dalam bidang kesehatan ini. Tradisi itu bisa berubah, tapi memang butuh effort yang besar untuk menjelaskan kepada masyarakat. Itu 1. Dan yang kedua, untuk mengubah tradisi, apalagi sudah menjadi budaya, tentu tidak mungkin petugas kesehatan yang berperan saja. Petugas kesehatan bisa bicara soal sehat, sakit, bisa bicara soal kemungkinan penularan begitu ya. Tapi kalau sudah membutuhkan perubahan budaya, maka harus ada ahli sosiologi barangkali, ahli budaya, ahli kemasyarakatan, tokoh setempat, itu harus masuk untuk mengubah budaya ini. Itu poin kedua. Dan poin ketiga yang tadi juga sedikit sudah kita bahas, antraks ini kan tidak sering-sering banget. Gitu. Jadi kalau kejadian ini sudah selesai, nanti insya Allah kan yang di Gunung Kidulnya akan selesai, kemudian ada penyakit lain, orang sudah lupa dengan antraks. Jadi perubahan budaya akhirnya tidak dilakukan. Sekian waktu lagi nanti ada lagi kasusnya, orang lupa lagi, keluar lagi budaya yang sama berulang. Jadi mumpung ya kejadian yang terjadi di Gunung Kidul saat ini harusnya menjadi momentum agar perubahan budaya itu juga dikerjakan secara sistematis agar kalau toh ada kejadian lagi jangan sampai terulang lagi. Selain tetap pendekatan kedokteran atau kesehatan yang tadi sudah kita sebutkan. Baik, kita harapkan kasus ini yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul bisa menjadi momentum yang baik, bisa menjadi sebuah evaluasi yang luar biasa, pembuatan regulasi juga di daerah sana untuk mencegah penularan atau meluasnya antraks yang ada di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih Prof. Chandra telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, terima kasih. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda mengenal budaya Jepang melalui boneka. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.